Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Sony Christian Sudarsono. Ini adalah rekaman video materi pembelajaran kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyimak. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kita awali dengan sejarah bahasa Indonesia. Jika kita membaca artikel di internet, di Google, kita buka sejarah bahasa Indonesia, ada banyak cerita di sana. Dan ini hanya beberapa rangkuman dan mungkin catatan-catatan yang penting dari sekian banyak artikel atau sekian banyak catatan yang ada. Semoga bisa menambah atau bisa memperteguh pengetahuan kita bersama. Nama bahasa Indonesia, kita akan mulai dari situ terlebih dahulu. Apakah kita menyadari dari sekian banyak bahasa daerah, nama bahasa daerah ya, bahasa Jawa digunakan suku Jawa, bahasa Sunda digunakan oleh suku Sunda, bahasa Batak juga demikian, bahasa Bali demikian, bahasa Dayak juga demikian. Nama suku itu kemudian juga identik dengan nama bahasanya. Kalau begitu, nama bahasa Indonesia itu sendiri, waktu itu digunakan oleh siapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Sebenarnya bahasa Indonesia itu lahirnya bagaimana? Nama bahasa Indonesia sebenarnya sudah bisa dikatakan mulai dikandung dalam tanda petik pada Kongres Pemuda yang pertama dimulai 2 Mei 1926. Waktu itu dicetuskan oleh M. Tabrani, seorang pemuda juga tokoh yang ikut ambil bagian dalam Kongres Pemuda tersebut, yang mengusulkan sebuah nama bagi bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi pada Kongres Pemuda yang pertama ini sebenarnya sudah mulai dirancang sebuah puisi berisi 3 bait, yang katakanlah puisi ya, sebenarnya ikrar. Kayak 3 bait puisi yang indah, yang karya maha besar dari para pemuda Indonesia pada abad ke-20 ini, yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, pada Kongres Pemuda yang pertama ini sudah mulai dirancang itu. Ikrar yang pertama ikrar kedua apa, dan ikrar yang ketiga waktu itu menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Nah, itu kemudian mulai diperbincangkan, mulai diperdebatkan, mengapa bahasa Melayu sementara yang pertama bangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Nah, mengapa bahasanya bahasa Melayu? Kenapa tidak disebut bahasa Indonesia saja? Itu yang dikatakan oleh M. Tabrani. Tapi para peserta kongres waktu itu belum sepakat dengan hal itu. Ya, karena tidak ada yang namanya bahasa Indonesia, adanya bahasa Melayu, adanya ya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak, bahasa Bali, bahasa Dayak ya, bahasa Minang, adanya itu. Tidak ada yang namanya bahasa Indonesia. Tapi kemudian disepakati saja, ya kita sebut saja ini namanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, waktu itu pada Kongres Pemuda yang pertama, ikrar tersebut belum disepakati. Nah, barulah pada Kongres Pemuda yang kedua, 2 tahun kemudian, 28 Oktober 1928, yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, disepakatilah ikrar yang ketiga menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari situ lahirlah sebuah bahasa yang kemudian dinamai dengan bahasa Indonesia, yang sebenarnya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang mana yang kita bahas nanti? Oke, itu sekilas tentang lahirnya nama bahasa Indonesia. Kalau ada yang tertarik dengan nama Indonesia, silahkan dicek sendiri, nanti bagikan di kolom komentar. Ya, melalui ikrar yang ketiga, tadi sudah disampaikan bahwa lahirlah yang namanya bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 ketika Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan. Jadi di situ disebutkan bahwa bahasa nasional
dari negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tapi lahirnya nama bahasa Indonesia itu sudah lahir 1928 dan memang kemudian mengalami perkembangan sampai 1945 sehingga negara pun mengakui secara resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, tadi dikatakan bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu itu dialeknya banyak ya, ada dialek di Sumatera, ada di Kalimantan, sampai ada di Semenanjung Malaka juga ada bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu yang mana yang kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ini yang dipilih adalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu dialek Riau. Nah, mengapa bahasa Melayu yang dipilih? Nah, ini salah satu alasannya ini ya. Bahasa Melayu itu sudah semakin luas digunakan di Nusantara sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antara waktu itu ya para pedagang dari Barat, Belanda, dan orang asli Indonesia, orang pribumi, yang kemudian melahirkan bahasa Melayu pasar. Yang dari awalnya di Malaka dan sekitarnya kemudian menyebar ke seluruh Nusantara melalui jalur perdagangan ini. Nah, dari situ ada beberapa faktor yang membuat bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan, kemudian dinamai ulang menjadi bahasa Indonesia. Mengapa bukan bahasa Jawa? Mengapa bukan bahasa Sunda saja yang kemudian disebut ulang menjadi bahasa Indonesia? Nah, ada beberapa alasan yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah tadi sudah menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan di Nusantara karena kehidupan perdagangan yang marak waktu itu. Ya, dari Malaka menyebar ke timur sampai ke Maluku, sampai ke Papua, hingga bahasa Melayu ini tersebar sampai sana. Kemudian dengan dipilihnya bahasa Melayu ini diharapkan tidak menimbulkan dominasi etnis tertentu. Nah, mengapa? Kalau yang dipilih adalah bahasa Jawa, tentu akan ada kesan dominasi etnis tertentu. Mentang-mentang Jawa mayoritas, mentang-mentang Jawa penduduknya banyak, penuturnya banyak, lalu yang dipilih bahasa Jawa, tidak. Nah, supaya tidak menimbulkan dominasi etnis tertentu, waktu itu para pemuda sepakat bukan bahasa Jawa yang dipilih untuk menjadi bahasa persatuan. Ya, selain karena faktor lingua franca tadi. Kemudian dari segi isinya bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia ini relatif lebih sederhana karena tidak memiliki tingkat tutur. Nah, atau speech level sebagaimana bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali itu memiliki tingkat tutur tertentu. Nah, karena itu bahasa Melayu ini disebut lebih egaliter. Nah, itulah yang juga menjadi motivasi mengapa bahasa Melayu Riau dipilih menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Dan berkaitan dengan nomor 3 itu tadi, sistemnya tentu lebih mudah dipelajari daripada bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Karena tidak mengenal tingkat tutur ini tadi, maka lebih mudah untuk dipelajari. Dan tentu saja selain bidang perdagangan, bahasa Melayu ini sudah digunakan dalam berbagai bidang, misalnya di dalam politik, ya, pemerintahan, hukum, beberapa sudah menggunakan bahasa Melayu ini. Jadi dapat dikatakan bahasa Melayu sudah digunakan dalam berbagai bidang waktu itu, sehingga layaklah bahasa Melayu Riau ini diangkat, dinamai ulang menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan sampai menjadi bahasa nasional di Indonesia. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui atau mungkin belum tahu, ini menjadikan rasa iri atau rasa cemburu ya dari masyarakat Malaysia khususnya. Saya pernah mengikuti pertemuan ilmiah seminar konferensi linguistik di Jakarta, di Atmajaya Jakarta. Di sana ada seorang pemakalah dari Malaysia yang mengatakan beruntunglah orang Indonesia atau berbahagialah orang Indonesia yang memiliki bahasa persatuan. Mereka katanya kami di Malaysia tidak memiliki bahasa persatuan.
bukankah ada bahasa Malaysia? Kan ada yang bertanya seperti itu. Dan merupakan bahasa Melayu. Iya, memang ada, tetapi posisinya tidak seperti bahasa Indonesia yang relatif menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional. Di sana masih harus bersaing ketat dengan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa luar yang lain, bahasa asing yang lain. Maka bersyukurlah kita memiliki bahasa Indonesia yang mempersatukan ratusan bahasa daerah, ratusan bahkan ribuan suku di Indonesia ini. Nah, berkaitan dengan sejarah bahasa, tentu yang paling mudah untuk dilihat sebenarnya adalah sejarah ejaannya juga. Ya, kita bisa melihat sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yang dikenal adalah sejarah ejaan Van Ophuijsen dari sekitar 19 dari awal abad 20 ya. Awal 1900-an yang dirumuskan oleh pemerintah Hindia Belanda, ya, yang diminta ada seorang ahli bahasa bernama Van Ophuijsen untuk merumuskan ejaan untuk bahasa Melayu di Indonesia waktu itu, di Hindia Belanda. Nah, karena yang membuat adalah orang Belanda, tentu ada pengaruh Belanda di situ. Dan sebenarnya ini juga merupakan alat politik kalau bisa ditafsirkan demikian. Karena ya seakan-akan orang Indonesia kemudian memakai bahasa atau menggunakan ejaan Indonesia, tapi sebenarnya ada kekhasan Belanda di situ. Ketika orang Indonesia menggunakan itu seakan-akan bangga terhadap kebelandaannya. Kan nama-nama zaman dulu ya, U itu OE ya, lalu J itu DJ, C itu TJ, Y itu J. Nah, itu kaitan dengan itu. Orang yang menggunakan ini harapan pembuatnya adalah bangga terhadap kebelandaannya. Nah, sebenarnya ejaan waktu itu juga ternyata menjadi alat politik. Nah, yang menarik juga kemudian setelah Indonesia merdeka, hal itu mulai disadari oleh pemerintah, kemudian Presiden membuat instruksi atau memerintahkan Menteri Pendidikan waktu itu untuk membuat ejaan sendiri. Ya, kemudian namanya ejaan Republik atau ejaan Swandi. Salah satunya ada perubahan O yang menjadi U. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat menumbuhkan rasa nasionalisme di antara masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi tidak lagi menggunakan ejaan penjajah, katakanlah begitu, tapi menggunakan ejaan Republik, ejaan Indonesia. Lalu banggalah menjadi orang Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata setelah Indonesia merdeka pun ejaan bahasa Indonesia juga menjadi alat politik waktu itu dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme. Maka namanya juga disebut ejaan Republik, selain disebut juga ejaan Suwandi atau Menteri Pendidikan yang waktu itu membidani ejaan yang kedua ini pada 1947. Setelah ini sebenarnya ada beberapa proses pembaruan ejaan lagi, bahkan ada yang bekerja sama dengan Dewan Bahasa di Malaysia dan juga dengan Brunei dan Singapura. Tetapi tidak jadi disahkan, ada beberapa proses ya, Melindo, ada ejaan Melindo, ada ejaan yang lain lagi, tapi tidak jadi disahkan. Jadi tidak akan kita bahas dalam proses ini. Nah, setelah ini ada ejaan yang pengesahan yang baru adalah ejaan yang disempurnakan. Ada 1972. Nah, ternyata juga ejaan ini juga merupakan alat politik bagi pemerintahan Orde Baru waktu itu. Maka disebut ejaan yang disempurnakan. Nah, kata disempurnakan inilah yang menjadi permainan bahasa. Memang ada bukti penyempurnaan ejaannya dari segi kebahasaan, tapi kata disempurnakan ini kemudian menjadi senjata atau menjadi strategi bagi pemerintahan Orde Baru untuk menciptakan amnesia sosial terhadap pemerintahan Orde Lama. Dan mengatakan inilah ejaan yang sempurna, dibuat juga oleh pemerintahan yang sempurna. Artinya yang sebelumnya dikatakan mungkin tidak sempurna. Maka EYD yang sering dikenal oleh masyarakat Indonesia sampai hari ini bahkan, itu sebenarnya juga adalah
senjata atau permainan politik juga waktu itu dengan kata yang disempurnakan itu tadi, disempurnakan, sempurna. Seakan-akan yang membuatnya pun juga sempurna. Berarti yang sebelumnya tidak sempurna, yang membuat juga tidak sempurna. Sampai ke situ tafsirannya. Kemudian pada 2015 barulah ya, pada 2015 hal ini mungkin mulai disadari atau mulai dikritisi ulang, sehingga untuk saat ini ya yang kita kenal namanya Ejaan Bahasa Indonesia. Tidak ada embel-embel yang lain, namanya Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi pada 2015 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pendidikan waktu itu Anies Baswedan, diputuskan atau diresmikan sistem ejaan yang baru dan disebut dengan Ejaan Bahasa Indonesia. Pedomannya disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Sebelumnya adalah Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD. Sekarang PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada beberapa perubahan memang kalau dibandingkan dengan EYD. Hanya karena sudah sangat terkenal ya, sudah sangat lama dikenal, maka orang lebih kenal dengan EYD. Tapi kalau saat ini ya sebagai informasi kita sudah memiliki nama ejaan yang baru yaitu Ejaan Bahasa Indonesia sejak 2015. Nah, dari sejarah bahasa Indonesia kita bisa sebenarnya melihat ada keajaiban-keajaiban yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil nilai-nilainya ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ini menurut Sultan Radi Al-Syahbana, yaitu dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Bali, dan lain-lain. Pertama bahasa Jawa yang penuturnya sangat banyak, dan mungkin peserta kongres waktu itu mayoritas orang Jawa juga. Tapi mengapa bukan bahasa Jawa? Itu yang maka disebut keajaiban yang pertama, dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Nah, jadi dari segi jumlah penutur, padahal bahasa Jawa memiliki jumlah penutur yang paling banyak. Nah, pemilihan bahasa Melayu ini, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia ini, boleh dibilang sangat demokratis dan jauh dari konflik, apalagi pertumpahan darah. Nah, tidak seperti beberapa negara lain. Jadi, saya pernah mendapat cerita dari seorang ahli, ya, pengamat politik dan agama, waktu itu datang ke Sanata Dharma dan menceritakan di Eropa sana ada beberapa negara yang pecah hanya karena tidak bisa menyepakati bahasa nasionalnya. Bahkan ada beberapa negara yang sampai konflik terlebih dahulu, sampai perang untuk menentukan ini bahasa nasionalnya, bahasa persatuannya. Indonesia tidak demikian. Kita memiliki DNA yang sangat demokratis, memiliki DNA yang sangat toleran. Jadi kita bisa belajar toleransi dari sejarah bahasa Indonesia ini. Bahwa sejak awal, bahasa Indonesia itu dipilih dengan cara demokratis. Jauh dari konflik, apalagi pertumpahan darah. Yang kedua adalah masuknya puluhan ribu kosakata baru dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Nah, jadi ini memperkaya bahasa Indonesia untuk berbagai macam ragam yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi pada perkembangannya kemudian bahasa Indonesia itu mengalami perkembangan dan menerima banyak kosakata baru, menyerap banyak kosakata baru dari bahasa lain, entah itu bahasa asing ataupun bahasa daerah. Dan itu memperkaya, dan itu menjadi keajaiban yang kedua, sehingga bahasa Indonesia itu seakan-akan lahir menjadi bahasa yang benar-benar baru, bukan lagi bahasa Melayu. Nah, berproses selain mendapat puluhan ribu kosakata baru, cara pengucapannya pun juga terstandar dan menjadi lebih baru, beda dengan bahasa Melayu pada asalnya. Termasuk bahasa Malaysia sebagai bahasa yang sebenarnya juga merupakan bahasa Melayu.
Dan keajaiban yang ketiga yang sebenarnya kita tunggu, sebenarnya kita perjuangkan saat ini juga oleh pemerintah sebenarnya juga memperjuangkan ini melalui badan bahasanya. Ya, bahasa Indonesia bertahan di tengah globalisasi. Ya, bertahan di tengah serangan bahasa internasional, bahasa Inggris yang semakin marak digunakan di sekolah-sekolah internasional di Indonesia juga oleh para orang muda di Indonesia. Nah, kita bisa bertahan dari situ, bertahan di tengah kealeian. Nah, semoga ini menjadi keajaiban yang ketiga dan tentu saja menjadi bahasa internasional. Itulah cita-cita kita bersama masyarakat Indonesia, penutur asli bahasa Indonesia, penutur jati bahasa Indonesia untuk menciptakan keajaiban yang ketiga ini menjadi bahasa internasional. Semua usaha sudah pernah kita lakukan. Sekarang kita menuju ke sana. Nanti ada beberapa cuplikan berita yang bisa kita lihat sebagai dan landasan-landasan hukumnya. Dalam rangka ke situ, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebelumnya kita bahas dulu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan ya. Yang pertama sebagai bahasa persatuan, dasarnya adalah Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua, kedudukan yang kedua sebagai bahasa negara. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, sudah dirumuskan sejak 18 Agustus 1945. Nah, dengan kedua kedudukan ini kita akan melihat fungsi-fungsinya. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi untuk atau sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga adalah alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dan juga sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya di Indonesia. Itu adalah fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa persatuan. Sementara itu sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi untuk atau sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta pemerintahan, dan terakhir sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di Indonesia. Itulah fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa negara di Indonesia. Nah, ini ada beberapa cuplikan berita ya. Bahasa Indonesia siap jadi bahasa resmi ASEAN. Nah, ini langkah awal sebelum bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Siap jadi bahasa resmi ASEAN. Nah, ada berita lagi yang lain, misalnya Taruna Militer Australia gelar lomba pidato bahasa Indonesia. Ya, di Australia bukan hanya murid sekolah TK hingga SMA yang antusias belajar bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berbangga hati dengan bahasa Indonesia? Ataukah bahasa kita mulai luntur dengan budaya kekinian? Ini pertanyaan reflektif untuk kita semua. Bisa dicek di Kompas ya, beritanya mungkin masih ada di sana. Nah, kalau tadi dikatakan sebenarnya dasar hukumnya sudah ada sejak 1945 pada 18 Agustus, tapi undang-undang turunannya ternyata baru dibuat secara resmi pada tahun 2009. Dengan Undang-Undang nomor 24 nomor 24 tahun 2009, salah satunya tentang bahasa Indonesia. Yang lain juga mengatur tentang bendera, lambang negara, lagu kebangsaan. Salah satu yang ada di Undang-Undang nomor 24 ini adalah tentang bahasa Indonesia. Kita akan melihat yang mulai dari pasal 26, bahasa Indonesia itu digunakan dalam peraturan perundang-undangan, lalu dokumen resmi negara, lalu pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, kalau nanti ada pejabat negara, atau presiden, wakil presiden, menteri, yang pidato di dalam negeri maupun di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia, bukan berarti mereka tidak bisa berbahasa internasional.
Tapi sebenarnya mereka sedang mengemban atau menjalankan undang-undang. Karena diharapkan pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain, baik di dalam maupun di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia. Memang tidak ada kata harus di sini atau kata wajib. Jadi kalau suatu ketika tetap menggunakan bahasa internasional ya dimaklumi saja. Tapi kalau ternyata menggunakan bahasa Indonesia ya jangan diolok-olok. Oh, nggak bisa bahasa Inggris tuh. Tidak, ini karena menjalankan undang-undang. Lalu berikutnya pasal 29, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Nah, tentu saja di prodi yang non bahasa asing ya, misalnya sastra Inggris, sastra Jepang, sastra Prancis ya, tentu mereka akan menggunakan bahasa pengantar ya sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari. Tapi untuk yang lain, yang sifat umum, akan menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Lalu pasal 30, bahasa Indonesia digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Bisa digunakan juga untuk nota pemahaman atau perjanjian. Lalu forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Lalu komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta menggunakan bahasa Indonesia. Lalu laporan setiap lembaga dan perseorangan kepada instansi pemerintah pasal 34 menggunakan bahasa Indonesia. Lalu penulisan karangan ilmiah atau publikasi karangan ilmiah di Indonesia pasal 35 juga menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai nama geografi di Indonesia, ini juga harus menggunakan bahasa Indonesia pasal 36. Lalu nama bangunan, nama gedung, nama jalan, nama apartemen, permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, dan seterusnya ini menggunakan bahasa Indonesia. Maka kalau ada nama bangunan, misalnya bendara selalu menggunakan bukan bahasa Indonesia, perlu dikritisi. Salah satunya di Yogyakarta, waktu itu yang cerita adalah Kepala Balai Bahasa Yogyakarta pernah dimintai saran nama oleh pengelola bandara baru di Yogyakarta. Tentu saja diusulkan namanya adalah Bandara Internasional Yogyakarta. Tapi ternyata yang muncul kemudian dijadikan nama adalah Yogyakarta International Airport. Nah, tentu saja ini sebenarnya menyalahi Undang-Undang Nomor 29 ini. 24 tahun 2009 ini. Kemudian pasal 34 informasi tentang produk barang dan jasa, ya, produk dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi barang impor yang masuk Indonesia tentu akan mengalami pengemasan kembali yang salah satu komponen bahasa di situ ada bahasa Indonesianya. Lalu rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan lain-lain ini menggunakan bahasa Indonesia, dan informasi melalui media massa menggunakan bahasa Indonesia. Itulah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa Indonesia. Dari pasal 26 sampai 39. Nah, sebagai selingan nih, ada yang bisa membaca paragraf ini dengan ejaan yang normal, ejaan Indonesia. Kalau tidak bisa kita next saja daripada mata pedih. Oke, kita lanjut ke ragam bahasa Indonesia dan ciri serta prinsip bahasa Indonesia ragam baku. Ada berbagai ragam bahasa Indonesia, salah satu dasarnya adalah berdasarkan daerah atau asal pemakai, sering disebut dialek atau logat. Maka ada bahasa Indonesia dialek Yogyakarta atau Jawa, dialek Jakarta, dialek Medan, dialek Padang, dialek Timur, Flores, Papua, Maluku, ada dialek Madura, dialek Bali, dialek Kalimantan atau Pontianak dan sekitarnya. Nah, ada macam-macam. Mengapa demikian? Karena memang ya bahasa Melayu tadi menyebarnya itu seluruh
sini ya. Jadi bahasa Indonesia pun kemudian memiliki banyak variasi berdasarkan daerahnya. Bahasa-bahasa di Nusantara ada berapa tuh? Ada 600-an atau bahkan 700-an bahasa daerah. 90%-nya ada di Indonesia Timur. Luar biasa ya, ternyata Indonesia itu menyimpan kekayaan bahasa yang luar biasa. Pada kelanjutannya, berdasarkan media atau sarana pengungkapan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan, tulis, dan semi lisan. Lalu berdasarkan bidang penggunaan, ada bidang ilmiah, bidang jurnalistik, bidang sastra, bidang bisnis, hukum, surat, dan bidang-bidang yang lain. Nah, sangat banyak, semakin banyak bidangnya, tentu semakin banyak juga ragam bahasanya. Berdasarkan relasi penutur dan mitra tutur, ada yang akrab, ada yang santun. Berdasarkan situasi penggunaan, ada yang akrab, ada yang informal, ada yang formal, ada yang beku, ada yang semi formal. Ini adalah ragam-ragam bahasa Indonesia berdasarkan dasar-dasar yang berbeda-beda ya, berdasarkan aspek-aspek yang berbeda-beda. Nah, kalau dikaitkan dengan kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi, ini terkait ragam yang mana sih? Ya, tentu saja ini ragam yang terkait ada tidak berciri dialek, yang tulis, yang ilmiah atau yang akademik, dan yang resmi. Ini ragam bahasa Indonesia yang akan dipelajari di bangku kuliah perguruan tinggi. Di kuliah bahasa Indonesia. Nah, ciri dan prinsip bahasa Indonesia ragam baku apa saja? Nah, dan bahasa Indonesia ragam baku berciri baik dan benar. Baik itu artinya apa? Baik itu artinya sesuai dengan situasi pemakaian. Resmi atau tidak resmi. Kalau benar, itu sesuai dengan kaidah, norma, atau aturan penggunaan. Benar atau salah. Jadi, kita tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat yang sama. Nah, kalau baik itu tergantung konteks, benar itu tergantung kaidah. Nah, belum tentu yang benar itu baik ketika konteksnya justru harusnya yang menuntut tidak resmi. Nah, seperti itu. Prinsipnya ada yang jelas ya, yang baku itu jelas, mudah dipahami, tidak ambigu, hemat, singkat, padat, dan tidak bertele-tele, resmi, yang serius, dan yang cendekia, yang intelek atau terdidik. Itu ciri dan prinsip bahasa Indonesia ragam baku. Sudah kita bahas bersama, kita ulas bersama. Nah, yang benar tadi yang mematuhi kaidah. Kaidahnya apa saja yang diatur? Ada kaidah ejaan, tadi katakan Bu Ebi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, berkaitan dengan penulisan huruf, angka, tanda baca, dan tanda yang lain. Lalu ada kaidah pemilihan kata atau penulisan kata atau istilah. Ada kaidah tentang penulisan frasa atau kelompok kata. Ada kaidah tentang penulisan kalimat, hingga kaidah tentang penulisan paragraf atau wacana. Oke, itulah sekilas tentang sejarah, kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video yang berikutnya. Terima kasih. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa internasional. Saya bangga menggunakan bahasa Indonesia.